Dikenakan biaya untuk pemohon sebesar Rp150.000. Rp150.000. Betul. Itu SK 3 Menteri untuk daerah Jawa dengan Bali. Nah, yang Rp150.000 ini per sertifikat atau tergantung luas? Per sertifikat, Mas. Per sertifikat. Per sertifikat. Artinya kenapa dibilang per sertifikat? Karena memang tadi program tanah sistematis lengkap. Artinya yang penting data-data berkas tersebut ataupun berkas pemohon pembuatan sertifikat itu lengkap, gitu, persis lengkap. Nah, dilaporkannya ini berarti sebenarnya nggak ada hubungannya dengan PTSL. Tidak ada, Mas. Karena di dalam unsur laporan tersendiri tertera 372 dan 378. 372 dan 378. Ya, dan di sini pun saya pribadi ya mungkin sebagai orang bodoh, orang awam yang mungkin berpendidikan lemah ataupun rendah, saya mengkaji di dalam laporan tersebut yang memang sedang ditangani ataupun ditangani oleh pihak polisian Resort Bekasi. Sebenarnya gini, kalaupun kita berbicara 372 dan 378, bukan saya menggurui, bukan artinya saya lebih pintar dengan oleh siapapun ya. Artinya saya juga belajar dan belajar dan belajar. 372 dan 378 berarti dalam unsur bahasa penipuan dan penggelapan. Iya, penipuan dan penggelapan. Ya, di sini kalaupun menurut saya tidak pernah melakukan penipuan itu dan tidak pernah menggelapkan hak seseorang. Karena datangnya mereka ke rumah saya meminta tolong dan menitipkan saku ataupun uang sebenarnya, Mas. Menitipkan uang kepada diri saya untuk dibuatkan akte tersebut. Dengan artinya uang yang memang dititipkan untuk tanda jadilah bahasa kasarnya, uang titipan lah untuk membayarkan PPH, BPHTB dan lain-lain lah ya. Artinya sesuai di pasal 6 tadi yang saya ceritakan. Nah, ketika ada program PTSL, kita pun tidak tahu, itu pun di luar sepengetahuan kami. Beberapa sertifikat yang belum saya tanda tangani, beberapa sertifikat yang memang tidak saya ketahui asal usulnya, itu tercetak. Bisa tercetak itu gimana ceritanya, Pak? Sedangkan Bapaknya nggak tahu. Itu satu hal yang aneh sebenarnya. Ada beberapa sertifikat yang memang tercetak seperti yang artinya ya mohon maaf, mungkin yang tadi ditanya si Mas adanya laporan ataupun si terlapor sertifikatnya jadi saya nggak tahu. Luar biasa kan? Sertifikat itu keluar bukan harus kepala desa mengetahui, Pak? Itu seharusnya nggak ada yang namanya sertifikat tercetak itu tanpa ada surat keterangan desa ataupun surat pernyataan tidak sengketa yang artinya yang kita dijadikan saksi di sana ataupun kita yang bertanggung jawab dalam membuat surat pernyataan tidak sengketa itu. Iya betul. Berarti kesimpulannya gini, Pak, dilaporkannya ini waktu itu sebenarnya ceritanya itu berarti jauh sebelum PTSL ada dilaksanakan di Desa Bantarjaya. Betul. Oknum ini udah mau bikin. Iya, artinya bukan mau bikin, bahkan kita sudah sepakat. Sudah sepakat karena gini, saya memberikan informasi kepada masyarakat berikut jajaran saya, aparatur pemerintahan desa. Ketika masyarakat membuat akte ataupun lain-lain, saya tidak akan memungut biaya saksi untuk kepala desa sendiri. Artinya saya tidak akan memungut biaya. Iya. Sehingga banyak masyarakat yang memang artinya bukan tergiur ya, ingin merapihi surat-surat tanah mereka, Mas. Itu. Nah, berarti kan ada biayanya, ini biaya untuk pajak dong? Pajak, betul. Sebenarnya untuk pajak? Ya memang itu sudah saya buktikan, ada bukti pembayaran pajaknya itu sudah saya buktikan. Nah, beda cerita yang disampaikan oleh si pelapor bahwa mereka merasa ditipu sama saya karena memang aktenya tidak jadi. Padahal aktenya itu sudah jelas-jelas jadi. Sebelum saya PPAT ataupun pihak camat menandatangani, itu si pemohon terlebih dahulu tanda tangan. Ya sudahlah, tadi kembali lagi pro dan kontra itu sudah biasa lah, Mas. Iya. Bukan menjadi satu permasalahan ataupun mengurangi rasa semangat saya untuk membangun Bantarjaya lebih maju. Tapi kasusnya sudah selesai, Pak? Kalaupun dibilang selesai ya mungkin kita juga belum tahu seberapa jauh karena memang menurut saya dalam pengajian saya tadi tidak
saya pribadi merasa tidak melakukan penipuan ataupun menggelapkan hak seseorang. Iya, berarti kan uang itu sebenarnya buat bayar pajak, cuma ceritanya jadi beda. Itulah artinya mungkin ada orang lain yang memang nggak senang dengan saya, akhirnya memberikan satu masukan kepada si terlapor untuk melakukan artinya laporan kepada pihak kepolisian. Yang menurut saya, kalaupun contoh mas, kalaupun memang itu ada unsurnya penipuan, dia datang ke rumah saya, dia minta dibuatkan akte sama saya dengan menitipkan uang untuk bayar pajak ya, ataupun pembuatan akte, akhirnya aktenya tidak jadi, uangnya saya tidak kembalikan, mungkin ada unsur penipuan. Itu pun kalau di dalam pernyataan kita membuat satu perjanjian, akte ini akan jadi 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun atau 3 tahun tidak terrealisasi, mungkin baru. Oke. Itu di unsur penipuan mas. Udah jelas itu Pak, udah jelas Ya. itu. Nah, warga ini banyak yang nanya Pak, Ya. BLT belum cair. Apa sekarang udah Pak? Alhamdulillah, BLT ini kemarin kita sudah realisasikan mas. Kan kemarin ramai tuh, BLT belum cair, BLT belum cair. Nah itu kesalahan dari pemerintah desa atau gimana tuh Pak? Jadi gini ceritanya mas, saya yang selalu berpikiran, mungkin kalau kata orang unik kali ya. Pikiran saya orang yang paling unik dan orang yang paling senang dengan tantangan gitu. Kenapa sih saya melakukan ataupun penyaluran BLT ini yang paling akhir, paling bontot? Kenapa paling akhir? Ya karena memang pertama saya pikir usia saya yang paling bontot mas. Iya. Ya pertama kan di situ artinya ya sorry itu artinya satu candaan lah. Jadi gini, saya khawatir karena ada ultimatum dari pemerintah pusat, kabupaten, bahkan dari pihak di bawah juga kecamatan ya. Artinya sebagai orang tua kita, pembimbing kita itu adalah kecamatan dari desa. Mereka mengultimatum ataupun menyampaikan jangan pernah ada masyarakat yang menerima bantuan double di saat pandemi COVID ini. Jadi biar bantuan yang nggak double. Betul mas. Berarti kan BLT ini dari desa. Berarti yang diturunkannya itu bertahap berarti Pak. Ini dulu. Iya betul. Karena gini, seharusnya itu bisa kita dahulukan ataupun bisa kita serahkan ke masyarakat seperti mungkin kayak desa lain lah ya. Artinya bisa menyalurkan. Akan tetapi kenapa sih kita itu bisa di akhir ataupun di bontot? Saya sudah berulang kali mempertanyakan data by name by address kepada TKSK baik di kecamatan, kabupaten terkait penerima bantuan pangan non tunai ataupun BPNT. Nah, di sana saya cuma mendapat beberapa data yang memang menurut saya ganjil. Kenapa ganjil Pak? Sekarang gini Mas, penerima PKH aja ya, artinya penerima keluarga harapan sendiri yang ada di Desa Bantarjaya itu mendapatkan bantuan 1.288 kepala keluarga. 1.288. Ya, 8 kepala keluarga. Terus kedua, saya mendapat informasi dari salah satu PSM, ya salah satu pegawai PSM yang ada di desa saya, itu menyampaikan walaupun tidak ada nama, tidak ada data lengkap, itu mendapat bantuan dari BPNT 484 kepala keluarga? Iya, kepala keluarga. Kalaupun kita kalkulasikan, artinya 1288 ditambah 484 itu mencapai 1.700. Iya. Akan tetapi TKSK dari kabupaten menyerahkan data, menurut mereka hasil verifikasi ada 1.306. 300, yang harusnya 1.700, ya. Tapi 1.300 berarti ada yang double tuh, bener? Iya, artinya bukan double sebenarnya Mas. Ini data yang diserahkan ke saya, data yang valid atau bukan. Artinya seharusnya warga saya menerima 1.700 kepala keluarga yang memang setiap bulannya dia sudah menerima. Kenapa dia memberikan data malah dikurangi kepada kita? Menurut keterangan mereka itu hasil verifikasi. Dan saya nggak yakin dan nggak percaya. Tapi untuk penanggulangan COVID ini berapa persen Pak anggaran desa yang dibelokkan untuk penanganan COVID sendiri? Itu sebenarnya tergantung sih Mas. Artinya tergantung yang tadi saya ceritakan. Ada beberapa bantuan yang keluar dari pemerintah selain dari desa. Semacam kayak dari Kementerian Sosial ataupun Dinas Sosial ya. Ada yang disebut PKH dengan BPNT. Terus ada bantuan dari kabupaten sendiri. Terus ada bantuan dari provinsi. Ada bantuan dari presiden. Berarti 5 bantuan Pak? Semua? 5 bantuan dan 6 dari desa mungkin. 6 dari desa? Ya. Nah untuk kualifikasi sendiri penerima bantuan ini merata semua masyarakat atau yang membutuhkan? Kalau yang membutuhkan kan emang setiap bulan juga dapat bantuan Kak? Iya.
Jadi gini, dengan adanya pandemi ini dan ini hasil keputusan dari mungkin para petinggi yang ada di Indonesia ataupun dari Menteri dan Presiden Republik Indonesia ya. Artinya ini orang masyarakat yang memang benar-benar terdampak COVID-19 itu wajib menerima bantuan. Oh, yang hanya terdampak kayak misalkan dirumahkan Ya. dari pekerjaannya gitu. Artinya gini, kayak kita Bekasi sendiri lah contohnya Mas ya. Bekasi itu banyak memang perusahaan-perusahaan yang memang secara tidak langsung ataupun tidak adanya pekerjaan. Bukan hanya diberhentikan dalam pekerjaan ataupun di PHK, bukan. Diliburkan sementara ataupun tidak dipekerjakan karena memang aktivitas produksi itu sulit buat buat impor sendiri atau buat pengiriman ke ekspor. Ya, semacam kayak ekspor itulah. Artinya kayak Bekasi sendiri wajib memang, karena sebelumnya Bekasi kota itu terzona ataupun zona merah. Artinya tidak boleh ada aktivitas yang memang harus dilalui dari orang luar. Dan Kerawang sendiri mungkin Ibu Bupati mungkin bukan menjadi rahasia pribadi, udah umum lah ya. Ibu Bupati Kerawang juga pernah memberikan statementnya, dia artinya positif. Iya betul. Ya, sampai alhamdulillah mudah-mudahan sekarang sudah sehat beliau. Artinya Ibu Dr. Anta Sesilika ya, Dr. Selika itu. Mudah-mudahan sehat terus lah. Gitu. Nah Pak, gini Pak. Ini kan kalau orang ini ngelihat sebagai kepala desa ini hidupnya enak gitu Pak, duit banyak ya, gitu anak buah banyak. Ya. Ada nggak Pak yang nggak enak dari kepala desa? Kalau menurut saya sih enak semua kali. Yang nggak enak mah diomongin. Diomongin? Ya, diomongin jelek itu yang nggak enak, betul. Nah tapi capek nggak sih Pak jadi kepala desa? Kalau dibilang capek, karena ini satu keinginan dari pribadi saya untuk menjadi kepala desa, dan ini juga memang satu harapan dari masyarakat ataupun teman-teman yang pemula untuk saya memimpin di wilayah. Ya mungkin rasa lelah, rasa capek, rasa pusing itu udah hilang lah. Dengan artinya supportnya mereka, dengan bantuannya mereka sudah tidak ada rasa capek dan rasa pusing lah, mungkin nggak bisa ya. Karena memang bener-bener ingin mendedikasikan diri untuk desa, untuk warga. Ya itu pertama. Yang kedua, saya tidak merasa hidup saya sendiri, tidak merasa artinya saya kerja sendiri. Ada aparatur pemerintahan desa, ada teman-teman pemuda dari Karang Taruna yang ekstra membantu kita, dan masyarakat yang selalu mengingatkan dikala kita melakukan satu kesalahan, artinya melakukan satu hal yang memang di luar nalar lah. Tapi pernah nggak Pak, kayak misalkan hal unik gitu Pak, yang harusnya bukan tugas kepala desa, tiba-tiba itu warga minta tolongnya kepala desa? Wah itu mah udah banyak Mas. Banyak banget. Banyak banget. Berarti kalau misalkan banyak banget dan sampai hal-hal kecil ke kepala desa, 24 jam Pak kerja ya? Ya kalau dibilang 24 jam juga enggak, dibilang enggak ya kadang lebih dari 24 jam. Lebih dari 24 jam. Sedangkan berarti ekstra bener-bener harus ngurusin warga setiap hari Pak? Ya itulah, artinya karena kan yang namanya juga kepala desa. Kalau bahasa orang dari di daerah-daerah mungkin di luar kita lah ya, ada yang disebut paku katanya gitu. Nah, artinya kepala desa, kepalanya di satu wilayah, di satu desa itu kita. Kalaupun bukan kita yang menjadi motor pemikiran ataupun motor artinya contoh lah, artinya contoh buat yang ada di wilayah kita, siapa lagi? Yang namanya motor pemikiran, kepala itu untuk berpikir. Nah kalau bukan saya yang mikirin warga saya, mau siapa? Iya betul. Mungkin kan pasti ada Pak, milenial-milenial ini yang pengen kayak Bapak lah. Pesan-pesannya untuk generasi milenial ini gimana Pak? Ya untuk teman-teman yang memang ingin memiliki ataupun yang berharap di kemudian hari menjadi seorang pemimpin, pertama cobalah kita lebih belajar dewasa, lebih belajar perhatian, lebih belajar artinya memberikan kasih sayang terhadap masyarakat ataupun keluarga kita lah, yang utama keluarga, lingkungan, dan masyarakat yang luas. Dan jangan pernah sekali-kali kita melakukan sifat-sifat yang memang di luar nalar ataupun melakukan hal-hal yang sombong. Karena manusia itu tidak ada yang hebat, karena manusia itu tidak ada yang pintar. Semuanya belajar dan belajar, upaya dan upaya. Itu aja. Tidak ada orang yang dibilang karena dia keluarga besar, dia orang kaya, dia artinya orang yang berpengalaman dalam berpolitik. Belum tentu orang yang seperti itu yang akan menjadi orang yang menjadi hebat ataupun jadi seorang pemimpin.
saya 3 tahun tinggal di Bantarjaya dengan kondisi saya yang memang artinya mohon maaf ya belajarlah dari nol, usaha juga masih semrautan, tinggal aja masih dengan orang tua ataupun mertua. Tapi dengan tadi yang saya bilang, dengan upaya kita bareng bersama-sama, dengan keinginan yang tinggi, alhamdulillah saya bisa bersaing di dalam kompetisi kemarin dengan pertahanan yang sudah menjadi pertahanan 21 tahun. Nah, kalau untuk warga, Ya. punya nggak Pak pesan-pesan apa yang mau disampaikan ke warga Bapak? Khususnya buat warga Bantarjaya yang benar-benar saya sayangi, artinya benar-benar luar biasa lah, yang begitu luar biasa memberikan support dan lain-lain. Saya hanya menitip, jangan mudah terprovokasi dengan siapapun. Belajarlah lebih dewasa dan belajarlah artinya lebih menghargai satu sama lain. Karena dikala kita bisa menghargai, menghormati, dan kita tidak mudah terprovokasi, insya Allah kesuksesan itu ada di tangan kita, di tangan warga Bantarjaya. Saya jamin, karena visi misi kita 3 tahun Bantarjaya akan menjadi desa yang maju dan mampu bersaing dengan desa-desa lain yang ada di wilayah ataupun di kota. Mantap. Oke, berarti kesimpulannya sukses itu bukan dimiliki hanya untuk orang-orang kaya. Orang-orang susah pun pasti bisa sukses selama ada perjuangan dan kemauan yang tinggi. Oke, terima kasih sudah menonton channel YouTube ini. Di Generasi Ngopi ini kita akan terus memberikan kisah-kisah inspiratif, edukasi-edukasi untuk para generasi milenial dan masyarakat lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.